Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat pagi semuanya. Teman-teman, hari ini kakak akan jelasin tentang materi SKI ya, sejarah kebijakan Islam. Dan materinya adalah peran Wali Songo dalam pengembangan dakwah Islamiyah. Teman-teman buka halaman 22 ya. Baik teman-teman, ini C ya, peranan Wali Songo dalam pengembangan dakwah Islamiyah. Nah, di sini apa sih peran Wali Songo itu apa? Peran Wali Songo itu sangat banyak ya, perannya apa aja. Yang membuat pondok itu siapa sih? Kalau nggak Wali Songo kan gitu. Yang pertama kali mengembang apa ya sih? Yang pertama kali mengadakan adanya pendidikan itu siapa? Itu harus kita tahu ya. Itu maksudnya di Indonesia ya. Itu ya beliau ini gitu loh. Beliau para wali gitu. Nah, ini nomor satu. Ini sesuai dengan perjalanan hidup dan perjuangan Wali Songo dalam menyebarkan agama itu Islam ya di daerah khusus Jawa dan wilayah Nusantara. Pada umumnya peran Wali Songo itu ada beberapa peran. Kalau di sini itu penjelasannya itu ada 5 peran gitu loh. Maksudnya 5 itu apa aja gitu loh. Nah, nomor 1 itu yang paling krusial itu nomor 1 itu pendidikan agama ya, agama umum ya, semuanya. Nah, di pendidikan agama Wali Songo itu ia mendirikan pesantren sebagaimana yang dilakukan oleh Sunan Ampel gitu kan. Sunan Ampel juga itu mendirikan pesantren kayak Sunan Ampel. Terus Sunan Giri kan dulu kan modalnya kan Sunan Ampel gitu kan. Terus yang katanya Sunan Giri itu kalau mau ke ngaji ke Mbah Sunan Ampel kan melompat gitu kan ke laut, maksudnya ke pulau situ, terus baru ke Sunan Ampel kan dulu kan gitu ceritanya kan cerita. Setelah Sunan Ampel membuat pesantren, kemudian Sunan Giri juga membuat pesantren kan setelah ngaji di Mbah Sunan Ampel udah besar, ia juga mendirikan pesantren di bukit gunung itu, Giri itu kan. Nah, buat apa sih kok para wali itu membuat pesantren kan gitu? Untuk apa? Ya untuk apa ya, untuk menyebarkan agama Islam ini kan, untuk menyebarkan agama itu. Nah, kan dari semua mulai dari Sunan Ampel, terus Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan semua itu mempunyai misi yang sama, yaitu apa? Misinya adalah menyebarkan agama Islam kan gitu. Bagaimana caranya para wali itu bisa menyebarkan agama Islam? Ya melalui ini, takwa, melalui melalui berbagai macam itu kan. Itu yang kemarin ya, kemarin kan penjelasannya kan tentang berbagai biografi tentang wali-wali ya. Nah, ini sekarang itu ke pokok perannya itu apa aja Wali Songo. 1, pendidikan. Kemudian kedua itu bidang politik. Nah,
Dan politik itu apa? Ya bagaimana para wali itu caranya merayu agar para raja itu mau masuk Islam. Nah itu strateginya itu bagaimana. Nah peran Wali Songo itu sangat besar perannya. Apa itu? Wali Songo kan pernah menjadi penasihat raja. Nah dipengaruhi gitu loh. Jadi raja itu dipengaruhi oleh Wali Songo. Maksudnya Wali Songo siapa itu? Yaitu Sunan Gunung Jati. Gunung Jati kan beliau kan menjadi penasihat raja itu. Nah di situ beliau itu gimana ya, bahasa kasarnya itu mengkompori raja itu agar dia mau masuk Islam. Itu bagaimana caranya? Jadi strateginya itu gimana sih politiknya Sunan apa itu namanya Gunung Jati agar bisa merayu raja itu mau masuk Islam gitu. Berbagai cara itu bagaimana cara raja ini mau masuk Islam. Nah itu di situ. Dan dan istri Sunan Ampel itu berasal dari kalangan istana apa? Istana Raden Patah, putra Raja Majapahit. Jadi istrinya Sunan Ampel itu anaknya putra Majapahit. Itu gimana ya? Maksudnya itu Sunan Ampel itu nikahnya sama istrinya putra raja itu kan sebuah politik strategi kan. Kalau udah dapat, misalnya udah nikahin anaknya kan, otomatis kan gini, asalnya kan belum Islam, masih agama Buddha atau Hindu ya. Dan semenjak Sunan Ampel menikahi beliau kan otomatis kan ngikutin agamanya. Jadi kan strateginya seperti itu. Dengan menikahin anaknya raja kan gitu. Sunan Ampel di kalangan istana Majapahit membuat penyebaran Islam sejauh tidak. Kemudian Sunan Ampel itu tidak mendapat hambatan, bahkan mendapat restu dari penguasa kerajaan. Loh, enak kan? Sunan Ampel membawa agamanya, menyebarkan agamanya Islam dan lancar saja gitu loh. Jadi nggak ada hambatan apapun. Karena apa? Karena yang dibawa agamanya itu agama yang nggak sifat memaksa gitu loh, dari hati. Nah itu strategi yang bagus untuk politik. Itu bagus sekali itu. Untuk bisa mengambil hati orang itu sangat bagus, dan itu susah. Kemudian adalah ketiga, yaitu bidang dakwah. Dakwah Wali Songo itu kan enggak hanya dari lisan doang kan, enggak dari bilisan ataupun bilhak. Nah, Wali Songo itu berkeliling dari satu daerah ke daerah lain, kecil ya. Nah, sarana dipergunakan adalah pesantren-pesantren yang dipimpin oleh Wali Songo melalui media apa ya, kayak apa itu, ada kesenian wayang itu kan ya, buat strategi dakwah yang sangat bagus ya. Nah, Wali Songo kan memanfaatkan pertunjukan tradisional sebagai media dakwah Islam dengan menyisihkan nafas Islam dalamnya. Maksudnya gini, misalnya beliau kayak wayang, peran wayang ya, oke lah, peran wayang, pertunjukan wayang. Nah, di situ kan
dalam isi wayang tersebut kan diisi oleh dengan contoh kalimat ketauhidan, kalimat yang mengisahkan Tuhan gitu. Jadi tidak hanya dakwah melalui lisan, tapi ini juga melalui media-media yang seperti ini kan gitu, seperti pertunjukan kan gitu kan ini kan keren lah, maksudnya kan idenya bagus gitu loh maksudnya. Nah, syair lagu gamelan ciptaan para wali. Nah, ada sebuah syair gamelan ciptaannya Wali Songo itu ya disisipi dengan disisipi dengan pesan tauhid. Karena apa? Karena orang Jawa kan suka dengan gending-gending gitu loh, gending-gending, gamelan-gamelan. Kan orang Jawa kan suka dengan nada-nada seperti itu kan. Kan itu kan lagu-lagu tradisional kan. Nah disitulah nanti Wali Songo itu ia menyisipkan kalimat tauhid yang yang di situ isinya adalah mengisahkan Tuhan gitu. Jadi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah gitu. Intinya hanya menyembah Tuhan Allah dan tidak menyekutukan dengan yang lain. Contoh kan dulu kan masyarakat Jawa kan kebanyakan kan menyembah berhala itu kan kebanyakan masyarakat Jawa kan seperti itu. Nah, jadi disisipi dengan itu biar orang-orang mau masuk Islam gitu, tertarik gitu. Wah, enak ini. Kemudian bidang sosial keempat ya, Sunan Derajat memiliki perhatian serius terhadap masa-masa sosial dalam dakwahnya. Dakwah Sunan Derajat karena mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan teman-teman dakwahnya yang bergotong royong. Nah, kalau di strateginya bidang sosial di Sunan Derajat itu dakwahnya itu kayak gimana sih? Ya kayak itu, menolong orang yang susah, itu dakwah, itu strategi dakwah. Kemudian menyantuni anak yatim, kemudian fakir miskin. Nah, itu kan sebuah aktivitas yang dihadirkan oleh agama Islam ya. Nah, kalau udah kita memakai hal-hal tersebut, berarti orang kan, wah ini orang baik banget ya pada kita, pastinya kan orang kan tergoda. Nah, ini kan bahasa strategi sosial yang sangat bagus, strategi sosial bagus. Dengan cara ini Sunan Wali Songo mampu menarik masyarakat Jawa. Nah, karena jati ini khususnya juga di Lamongan itu. Kemudian selanjutnya yaitu bidang seni budaya. Kalau seni budaya ini kan seperti Sunan Kalijogo juga. Nah, Kalijogo kan suka dengan dengan berkecimpung dalam bidang seni ya, sebagai budayawan dan seniman. Dan banyak karya Sunan Kalijogo yang menggambarkan pendirinya seperti gamelan, seperti wayang kulit, terus pokoknya banyak lah. Terus dengan berbagai hal itu kan orang kan tertarik lah dengan adanya seperti itu. Wah, ada pertunjukan nih, yuk kita nonton itu kan semua orang ikut. Terus lama kelamaan kan akhirnya orang-orang kan tertarik gitu dan mau masuk Islam kan sebuah perannya sangat bagus. Kemudian Sunan Ampel menciptakan huruf pegon atau tulisan Arab yang berbunyi bahasa Jawa.
huruf pegon sampai sekarang masih dipakai sebagai bahan pelajaran agama Islam di dalam pesantren. Nah ini pertama kali huruf pegon itu siapa yang ciptain? Nah ini Mbak Sunan Ampel. Di pesantren kan, khususnya pesantren Jawa ya, itu kan banyak sekali, pasti itu kalau mana itu pakai huruf pegon. Nah ini kan sebuah warisan dari Wali Songo kan, yang emang harus kita jaga jangan sampai hilang. Nah ini Sunan Giri juga berjasa dalam bidang kesenian karena beliau menciptakan tembang-tembang dolanan anak-anak yang bernafaskan Islam. Anak-anak Jawa pasti tahu ya apa Sunan Giri, lagu Sunan Giri itu apa. Cubek suwung, nah itu kan juga karyanya Sunan Giri. Kemudian Sunan Bonang merupakan pencipta ganding pertama dalam rangka mengembangkan ajaran Islam di pesisir utara Jawa Timur yaitu Tuban. Dalam menyebarkan ajaran agama Islam, beliau selalu menyesuaikan diri dengan corak kebudayaan masyarakat Jawa yang sangat mengemari wayang serta musik gamelan. Jadi gimana sih caranya agar bisa, jadi ya ngikutin budaya masyarakat setempat gitu loh. Maksudnya kalau masyarakat setempat sukanya wayang, ya kita harus mengadakan tunjukan wayang, tapi kan di dalam itu kan kita isi dengan nafas Islam gitu loh. Tapi nggak hanya wayang saja main itu enggak, tapi kita isi dengan contoh dengan kalimat tauhid, apa kalimat sodo ya, itu kan yang pernah diajarin oleh Wali Songo itu 2 kalimat sodo, berarti kan itu kan 2 kalimat syahadat maksudnya. Nah itu peran-perannya itu banyak sekali yang telah dilakukan oleh Wali Songo. Nah oke teman-teman, gitu saja ya penjelasannya dari kakak. Mungkin teman-teman yang belum paham maksud dari poin-poin tersebut bisa langsung berkomentar di bawah apa yang teman-teman yang belum pahami, langsung tanyakan saja ya di komentar bawah. Itu teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan ocehan kakak, dan mohon maaf kalau kakak salah. Dan kakak akhiri, selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum.